Ini saya katakan ya teman-teman, Yesus, Musa, Ibrahim itu tidak akan masuk surga kecuali Nabi Muhammad masuk surga terlebih dahulu. Nandar, dalilnya mana? Baik. Ati babal janati yaumul qiyamah, aku mendatangi pintu surga di hari kiamat. Kemudian Rasulullah menggunakan fi'il amr atau dalam bahasa Ibrani sifui, fa'astaftihu, bukakan pintu surga ini. Malaikat Ridwan atau dalam bahasa Ibrani atau ke dalam keyahudian melek rubim yang menjaga pintu surga itu mengatakan man anta, siapa kamu? Ya kalau bahasa kitanya sopo ente. Ya siapa lu? Itu kan dalam bahasa gaulnya. Siapa Anda? Kata Rasulullah, Anna Muhammad. Kata malaikat Ridwan atau malaikat kerubim, aku diperintahkan oleh Allah tidak membukakan pintu sorga manapun kecuali Muhammad masuk sorga terlebih dahulu. Jadi yang pertama masuk sorga itu Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad, maka tidak ada orang yang berhak masuk sorga. Itu hadisnya sahih. Makanya dibenarkan oleh Yesus ucapan Nabi Muhammad itu. Saya tunjukkan Alkitabnya. Ya, saya tunjukkan ayat Alkitabnya, di mana Nabi Muhammad mengatakan, aku mendatangi pintu sorga. Kemudian Rasulullah katakan, buka dong pintu sorganya. Terus malaikat Ridwan mengatakan, payakul hojin, man anta, siapa kamu? Anna Muhammad. Anna Muhammad. Kata malaikat Ridwan, ya, umirtu, aku diperintahkan oleh Allah tidak membukakan pintu surga manapun kecuali Rasulullah masuk surga terlebih dahulu. Setelah Rasulullah masuk surga, baru Ibrahim, baru Yesus, baru Musa, dan seterusnya. Dan ini dibenarkan oleh Yesus. Ntar ya. Nih, ini dibenarkan oleh Yesus. Ntar ya. Di dalam Matius 19:30 Pak, dibaca Pak. Matius 19:30 dibaca baik-baik teman-teman ya. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini saya yakin di bawah ini para ulama insya Allah ada yang melihat, para asatid, para kiai ada yang menyimak seorang evangelis. Ya, ini bukan ustadz ya, para alim ulama, para asatid, saya mohon maaf. Nabi Muhammad pernah bersabda, kita ini umat Islam adalah umat yang terakhir, tetapi umat yang pertama kali masuk surga. Jadi umat Nabi Muhammad adalah umat yang terakhir dan umat yang pertama kali masuk surga. Nabinya, nabi yang terakhir, maka Nabi Muhammad pun adalah nabi yang pertama masuk surga. Jadi Yesus tidak akan masuk surga kalau Nabi Muhammad tidak masuk surga terlebih dahulu. Nah, kita buktikan Pak. Sekarang kita baca, kita ganti temanya. Gimana? Oke. Nandar ini sangat-sangat kasihan ya. Dia ini sangat minim ilmu. Nah, cocok logi yang dia paparkan sangat ngawur. Ya, benar-benar ngawur ya. Nah, poin pertama, Nandar menyamakan Isa dengan Yesus. Nah, itu beda. Nah, terlihat dari dia mengutip ayat Al-Quran, mengomentari Yesus dalam Alkitab. Nah, itu dia komentari dari Al-Quran ya. Nabi Isa dan Yesus Kristus dua hal yang berbeda. Salah satu perbedaannya adalah Isa tidak disalib sementara Yesus disalib dan menebus dosa umat manusia. Nah, poin yang kedua, dengan perkataan Nandar ini seakan Yesus belum di surga. Alkitab mencatat Yesus naik ke surga. Nah, bahkan dia yang mempunyai surga ya. Ayat-ayat Alkitab yang menyebutkan Yesus naik ke surga adalah sebagai berikut. Nah, di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-9 dikatakan di sana, kemudian Yesus sesudah ia berbicara kepada mereka terangkat ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Nah, di dalam Lukas 24 ayat 51 di sana dikatakan, setelah ia mengatakan demikian, Yesus terangkat ke sorga, disaksikan oleh mereka semua, dan awan menutupi dia dari pandangan mereka. Nah, di dalam Yohanes 20 ayat 17, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa-Ku, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu,
kepada Allahku dan Allahmu. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11 di sana dikatakan, ketika ia mengatakan demikian, sementara mereka memandang ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka, yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga daripadamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, jadi Sinandar ini kalau berbicara Yesus, carilah referensi dari Alkitab terlebih dahulu. Di sini banyak sekali diceritakan Yesus itu naik ke surga gitu. Nah, peristiwa kenaikan Yesus ke surga terjadi setelah kebangkitannya dari kematian. Peristiwa ini terjadi sekitar 40 hari setelah kebangkitan Yesus. Menurut kisah-kisah dalam Alkitab, Yesus naik ke surga dalam kemuliaan. Ia dikelilingi oleh awan dan para malaikat. Para murid Yesus menyaksikan peristiwa ini dengan kagum dan takjub. Kenaikan Yesus ke surga telah menguatkan iman Kristen. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa dan dapat dipercaya. Nah, poin yang ketiga, Nandar mengatakan, Muhammad dulu masuk ke surga, baru Yesus. Nah, fakta Alkitab adalah Yesus adalah gerbang atau jalan ke surga. Siapapun tidak bisa ke surga tanpa melalui Yesus. Nah, itu ada di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," kata Yesus. Jadi di sini sangat jelas sekali bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup bagi seseorang yang mau ke surga. Nah, di dalam Yohanes 10 ayat 9, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan akan keluar dan menemukan padang rumput." Untuk mencapai keselamatan dan hidup kekal di surga, manusia harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Manusia harus mengakui bahwa mereka adalah orang berdosa yang membutuhkan keselamatan. Manusia juga harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Poin yang keempat dari apa yang dipaparkan oleh Nandar ini ya, di sini sangat saya melihatnya sangat cocok logi gitu ya. Nah, poin yang keempat adalah ucapan Nandar, orang terakhir akan menjadi terdahulu. Nah, dia mencuplik Alkitab di luar konteks ya. Nandar mengutip perkataan Yesus di dalam Matius 19 ayat 30. Di sana berkata seperti ini, "Tetapi orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu." Nah, di sini cocok logi Nandar sangat parah sekali ya. Tidak ada ilmunya. Dia abaikan konteks ayat ini lalu cocok logi dengan agamanya. Nah, ini parah ya, benar-benar parah ya. Saya jelaskan ya, apa arti Matius 19 ini. Nah, semoga Nandar ini paham ya. Kalau dia belum paham, coba kalian kasih tahu kepada dia. Nah, konteks ayat ini adalah, ayat ini terdapat dalam Injil Matius, tepatnya dalam perikop tentang orang muda kaya yang bertanya kepada Yesus tentang apa yang harus dilakukannya untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, dalam perikop ini, Yesus mengajarkan bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal, orang harus meninggalkan segala sesuatu yang mengikutinya. Nah, ini konteksnya. Nah, ayat 30 ini merupakan kelanjutan dari pengajaran Yesus tentang pentingnya kerendahan hati. Yesus mengatakan bahwa banyak orang yang dianggap penting atau dihormati di dunia ini, tetapi di hadapan Allah mereka adalah orang-orang yang terakhir. Sebaliknya, banyak orang yang dianggap tidak penting atau tidak dihormati di dunia ini, tetapi di hadapan Tuhan mereka adalah orang-orang yang terdahulu. Nah, jadi makna dari ayat ini adalah, ayat ini mengajarkan bahwa dalam keselamatan, Allah tidak memandang status atau kedudukan seseorang di dunia ini. Allah memandang hati seseorang. Orang yang dengan rendah hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan mendapatkan hidup yang kekal di surga. Sebaliknya, orang yang sombong dan menolak Yesus sebagai Tuhan akan kehilangan keselamatan. Nah, jelas ya. Nah, pesan saya, orang awam Alkitab,
jangan mudah percaya apa kata orang. Nah, ketika seseorang mengatakan seperti Nandar ini, cek dulu Alkitab. Ketika dia mengutip satu ayat, lihat dulu perikopnya, lihat dulu konteksnya seperti apa. Nah, dia bilang orang yang terdahulu akan menjadi orang yang apa tadi dia bilang itu. Nah, bukan seperti itu konteksnya ya. Oke, jelas ya.